Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem endokrin. Yuk simak pembahasannya. Sistem endokrin adalah sistem tubuh yang berfungsi menghasilkan dan mengatur hormon, yaitu zat kimia yang bekerja sebagai pembawa pesan antar sel dan organ. Berbeda dengan sistem saraf yang bekerja cepat melalui sinyal listrik, sistem endokrin bekerja dengan cara melepaskan hormon ke dalam darah sehingga pengaruhnya menyeluruh dan dapat berlangsung lebih lama. Menurut literatur fisiologi, sistem endokrin berperan penting dalam mengatur pertumbuhan, metabolisme, keseimbangan cairan, reproduksi, serta respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Untuk menjalankan fungsinya, sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar utama yang masing-masing menghasilkan hormon tertentu. Teman-teman, gambar di samping adalah anatomi sistem endokrin. Simak pembahasannya satu persatu. Kelenjar pertama yang sering disebut sebagai pusat pengendali endokrin adalah hipotalamus. Secara anatomi, hipotalamus berada di bagian dasar otak dan terhubung langsung dengan kelenjar pituitari. Hipotalamus menghasilkan hormon pengatur yang mengendalikan pelepasan hormon dari pituitari. Karena perannya ini, banyak penelitian menyebut hipotalamus sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Tepat di bawahnya terdapat kelenjar pituitari atau sering disebut dengan master gland, karena mengendalikan banyak kelenjar lainnya. Pituitari memiliki dua bagian utama, yaitu lobus anterior dan posterior. Lobus anterior menghasilkan hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, dan hormon perangsang tiroid. Sedangkan lobus posterior melepaskan hormon oksitosin dan vasopressin yang sebenarnya diproduksi oleh hipotalamus. Selanjutnya, kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu. Tiroid menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3 yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, produksi energi, dan suhu tubuh. Di belakang tiroid terdapat kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon parathormon atau biasa disingkat PTH. Hormon ini berperan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan jaringan, sesuatu yang sangat penting untuk fungsi saraf dan otot. Di dalam rongga dada terdapat kelenjar timus yang berperan terutama pada masa kanak-kanak untuk mematangkan sel-sel sistem imun, walaupun peranannya dalam endokrin berkurang seiring usia. Nah, hormon di kelenjar timus ini adalah hormon timosin. Selanjutnya, di bagian atas setiap ginjal terdapat kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri dari korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Korteks menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme, keseimbangan garam dan air, serta respon stres jangka panjang. Medula adrenal menghasilkan hormon seperti adrenalin yang membantu tubuh merespons situasi yang mendadak. Selain kelenjar adrenal, organ tubuh lain seperti pankreas juga memiliki fungsi endokrin. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa darah. Meskipun bukan bagian dari saluran reproduksi utama, ovarium dan testis juga merupakan kelenjar endokrin serta menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Semua kelenjar ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas fungsi tubuh. Dalam fisiologi endokrin, hormon yang bekerja melalui mekanisme yang disebut mekanisme umpan balik. Mekanisme ini memastikan kadar hormon tetap stabil dalam rentang tertentu. Mekanisme yang paling umum adalah mekanisme umpan balik negatif, yaitu proses ketika kadar hormon yang terlalu tinggi akan menghambat produksi hormon lebih lanjut, dan jika rendah akan merangsang produksi. Contohnya adalah hubungan antara hipotalamus, pituitari, dan tiroid. Ketika kadar hormon tiroid cukup tinggi, sinyal dari tiroid akan memberitahu pituitari dan hipotalamus untuk mengurangi rangsangan hormon. Sebaliknya, jika kadar hormon tiroid turun, tubuh akan meningkatkan pelepasan hormon pengatur untuk menormalkannya kembali. Mekanisme ini digambarkan dalam banyak jurnal sebagai sistem pengontrol otomatis tubuh yang menjaga keseimbangan. Selain mekanisme umpan balik negatif, terdapat pula mekanisme umpan balik positif, meskipun lebih jarang terjadi.
Dalam mekanisme ini, pelepasan hormon justru merangsang pelepasan hormon lebih lanjut. Contohnya yang sering dijelaskan adalah pelepasan oksitosin selama proses kontraksi rahim. Oksitosin yang meningkat akan merangsang kontraksi lebih kuat sehingga dilepas lebih banyak lagi sampai proses selesai. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hormon bekerja sangat dinamis mengikuti kebutuhan tubuh. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem endokrin bekerja melalui koordinasi yang sangat teratur. Setiap kelenjar memiliki struktur khas yang menghasilkan hormon tertentu dengan fungsi yang spesifik. Hormon-hormon tersebut kemudian mengalir melalui darah dan memberi sinyal kepada organ sasaran. Melalui mekanisme umpan balik, tubuh dapat mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin membantu bagaimana tubuh mengatur berbagai proses penting seperti pertumbuhan, energi, respon terhadap perubahan lingkungan.